Yang pertama, proses pembangunan dapur saya sudah mencapai 80%. Sudah mencapai 80%, tinggal kita pembangunan atap, plafon, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bro Bagus, bahwa dapur yang saya bangun ini berstandarisasi BGN. Saya membangun luasan dapur saja itu 400 meter persegi. Kemudian nanti 200 meter persegi adalah tempat loading untuk angkat, iya, gudang basah, gudang kering, juga untuk distribusi bahan makanan ketika datang. Kemudian nanti oprek-oprek yang sudah terisi makanan akan didistribusikan kepada penerima manfaat. Itu yang sementara kita bangun, teman-teman. Jadi kalau ada selalu tanya kenapa, apa yang memotivasi saya adalah bagaimana saya mengedukasi publik saya, bagaimana saya mengedukasi masyarakat saya, dan yang paling penting adalah bagaimana sebagai perempuan Papua kami menyiapkan generasi berkualitas di masa depan. Program ini adalah program yang sangat bermanfaat yang diberikan oleh Bapak Presiden, sehingga ini ada peluang bisnis untuk kampung saya, ada peluang bisnis untuk masyarakat keluarga saya. Kenapa tidak bisa saya manfaatkan? Padahal saya mengetahui informasi ini, saya memiliki peluang untuk bisa mengaksesnya, kemudian saya abai. Saya menjadi pelaku untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat saya, meningkatkan ekonomi kehidupan masyarakat saya. Ini sangat bermanfaat. Itulah yang kemudian saya coba untuk membangun koordinasi, mencari informasi. Saya kira teman-teman kita semua kalau di pihak kepolisian biasa bilang ada TPF, tim pencari fakta. Mungkin kita juga di dunia jurnalis itu tim pencari fakta. Jadi Mas Rian, jadi inilah yang kemudian membuat kami membangun koneksi dengan teman-teman di pusat, seperti saudara saya ini, Mas Rian. Mas Rian, kira-kira informasi apa yang kita bisa akses untuk pembangunan dapur gizi? Kak Hesti bisa mengakses seperti ini. Oke, coba kita pelajari. Kita pelajari dan akhirnya saya mulai memantapkan komitmen saya bahwa harus saya bangun dapur. Kenapa kawan-kawan? Dapur ini harus terbangun. Penerima manfaat di wilayah perkotaan itu masyarakat majemuk sudah ada di sana. Ada anak-anak pejabat di sana, tapi mereka sudah menerima manfaat dari makan bergizi gratis. Kenapa saya punya saudara-saudara yang nelayan di kampung-kampung sana tidak bisa menerima? Inilah yang kemudian harus saya buat. Dan saya buat dapur gizi ini akan melayani sekitar 1.200 lebih anak-anak yang ada di pulau-pulau dan pesisir di wilayah Danau Sentani. Ini mereka susah sekali aksesnya. Untuk sampai ke sana saja membutuhkan waktu, harus menyeberang danau dengan bawa ompreng-ompreng. Saya bikin ada 2, untuk sementara baru 2 speedboat yang kami tata, kami desain khusus untuk bisa meletakkan ompreng di dalam situ dan bawa ini makanan gratis sampai ke kampung. Supaya anak-anak di kampung Hobong, kampung Ivale, kampung AC, kampung saya ini juga bisa ada mendapatkan makanan bergizi gratis. Itulah yang kemudian saya buat. Dan teman-teman, kalau Mas Bagus, Presiden sudah sampaikan bahwa harus sesuai dengan standar dapur gizi nasional. Inilah yang saya terapkan. Sekali lagi, inilah yang saya terapkan. Memang saya sempat khawatir juga dengan adanya dapur-dapur gizi yang ada di Papua. Tapi saya harus sampaikan kepada teman-teman, akses informasi yang saya dapat di BGN adalah hanya 2 saja, hanya 1 yayasan yang sampai saat ini terdaftar di BGN adalah Yayasan Torang Bisa. Yayasan Torang Bisa, kalau tidak salah itu milik saudara saya Biri Madrasah. Dan saya baru menjadi calon. Karena untuk menjadi mitra, saya harus melewati beberapa proses pentahapan yang saya ikuti. Dan harus saya lengkapi berkas-berkas yang diminta oleh Badan Gizi Nasional.
Ini tidak mudah kawan-kawan, karena yang kita kasih ini makanan untuk anak-anak. Yang baik, apa saja kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Standarisasi peralatan, standarisasi para pekerja, standarisasi kualitas makanan, itu semua menjadi perhatian dan hal-hal yang harus diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional. Dan Badan Gizi Nasional memberikan kontrak kita itu, kalau sampai terjadi, saya sangat mengharapkan hal ini bisa terjadi. Kalau sampai kontrak ini diberikan, itu artinya tidak ada lagi kita kasih makan 2 hari kemudian 3 hari off, terada. Kita akan kasih makan 5 hari sesuai hari sekolah dari anak-anak kita yang bersekolah. Seperti itu. Dan beberapa armada yang kita butuhkan kalau kita melayani di wilayah darat, ya kita butuhkan mobil. Kalau wilayah danau, ya kita butuhkan speedboat. Selain speedboat, ada juga sekolah yang kalau kita lewat jalur darat itu bisa sampai 3 jam, 4 jam. Di kampung Yokiwa, di kampung Kameyang, itu 2 jam, 3 jam baru kita sampai kalau ikut jalan darat. Tetapi kalau dengan speedboat kita bisa mencapainya sekitar 45 menit, dan itu harus menggunakan motor VR lagi untuk bawa naik lagi ke barat. Jadi akses dan tantangannya sangat sulit. Tapi kita coba untuk bisa mengatasinya. Dan saya berharap dapur besar atau dapur makro yang kita bangun ini segera mendapatkan izin dan kami segera menyelesaikan pembangunannya dengan isi dapur di dalam. Teman-teman, satu hal bahwa dapur besar yang diciptakan BGN ini yang dibuat oleh Yayasan Tegar Harapan Papua adalah dapur modern. Kenapa saya bilang dapur modern? Karena semua peralatan ini sudah sangat modern. Pertama, rice steamer yang kita gunakan adalah penanak nasi dengan jumlah ratusan kilogram beras. Kita masak dalam durasi waktu 30-40 menit sudah matang. Kemudian kita akan menggunakan mesin-mesin untuk mengiris kebutuhan lain seperti sayur mayur, daging, dan lain sebagainya. Dan ini adalah pengetahuan yang kita bawa ke kampung. Orang-orang tua kita di kampung, mama-mama kita, tidak paham itu bagaimana gunakan kompor gas ini. Tidak paham bagaimana gunakan rice steamer ini. Tapi kita ajarkan mereka untuk mereka tahu. Dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang mampu bersaing dengan tantangan global ini. Itulah manfaat yang kita terima dari adanya dapur gizi ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut teman-teman.